Seluruh staf, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salam kasih. Jadi ini bukan sambutan yang tapi menambah sedikit kisah atau pesan tentang Santa Katarina dari Alexandria. Kenapa Santa Katarina Alexandria diambil atau dipakai untuk pelindung yayasan kita? Pasti ada cerita. Jadi selain yang beberapa hal dikatakan oleh Romo Sukendar tentang riwayat hidup Santa Katarina ini, silakan dokter bapak ibu searching di Google, itu ada di sana. Tapi kami mau sedikit cerita tentang bagaimana nama Santa Katarina Alexandria itu dipakai untuk pelindung yayasan kita. Pertama tentu berawal dari kongregasi Suster Fransiskan di Bergen-op-Zoom di Belanda. Di tahun 1839, para suster mengambil nama Santa Katarina dari Alexandria sebagai nama biara induk dan juga sekaligus nama yayasan kesehatan rumah sakit Bergen-op-Zoom. Di Belanda disebutnya Katrinje. Benar nggak kamu? Ungkapannya seperti itu. Kenapa para suster memilih nama itu? Kurang lebih seperti yang tadi disampaikan oleh Romo Sukendar ya. Pasti para suster merasa terinspirasi dengan kelebihan keutamaan hidup, hal-hal positif yang dimiliki Santa Katarina. Cantik dan cerdas. Kalau saya baca di Google itu Santa Katarina itu menjadi pelindung para filsuf. Itu luar biasa. Seorang perempuan menjadi pelindung para filsuf yang rata-rata laki-laki. Itu luar biasa. Jadi cantik dan cerdas, iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, peduli terhadap kaum miskin, yang Katarina itu berasal dari keluarga kaya raya bangsawan, dan dia punya kebiasaan mengambil barang-barang di rumahnya untuk dibagikan kepada orang miskin. Tidak takut membela kebenaran dalam hatiman seorang perempuan. Kalau kita baca kisah para orang kudus ya, martir perawan itu rata-rata mereka kemartirannya itu ditandai oleh keberanian untuk membela ini, dan usia itu masih muda semua. Jadi kurang lebih suster-suster di DOC itu memilih nama itu karena ada alasan. Cantik, cerdas, berani membela kebenaran, peduli dengan orang miskin. Tadi Romo menyatakan cantik ya, cerdas. Ya, cantik fisik, tapi juga orang sering bicara tentang inner beauty, ya, kecantikan secara rohani itu nanti akan nampak dalam bagaimana orang mengungkapkan diri. Kemudian nama ini 11 tahun yang lalu dipilih oleh kongregasi SFS menjadi nama yayasan pelindung yayasan Santa Katarina Lestari Sragen. Jadi Alexandrianya nggak dipakainya Lestari. Jadi Santa Katarina Lestari Sragen. Ya. Kurang lebih menurut saya inspirasinya sama. Kalau para suster di Belanda itu juga menggunakan atau merasa terinspirasi dengan kecantikan, kecerdasan, keberanian dan kepedulian terhadap orang miskin. Kurang lebih itu yang kita ambil, tidak jauh berbeda. Jadi yang kita usahakan dalam pelayanan kita di bawah lingkungan Yayasan Santa Katarina Lestari Sragen juga kurang lebih seperti itu. Cantik, hati yang cantik, pribadi yang cerdas. Ya kalau sekarang banyak tantangan ya tadi yang diungkapkan Romo, dan kita semua sudah sangat disadarkan tentang betapa pesatnya kemajuan, kecerdasan itu sangat dibutuhkan, Iman yang teguh, ya, peduli terhadap saudara-saudara yang membutuhkan, tidak takut pada tantangan. Supaya hati kita cantik dan kita menjadi pribadi yang cerdas, kita perlu belajar terus-menerus. Cantik saja tidak cukup, cerdas tidak cukup. Kalau kita berhenti belajar, kecantikan orang lain melebihi kita kecantikan hatinya, intelektualitas orang lain terus maju dan kita akan berhenti belajar bahaya. Belajar terus-menerus itu artinya kita berusaha memperbaiki
apa yang kurang. Kalau yang sudah baik kita pertahankan, kalau bisa tambah baik, lebih baik lagi. Dan kalau hati cantik, kita cerdas, iman kita teguh, perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, saya kira akan mengalir. Nggak usah dipaksa. Tapi kalau hati kita sudah cantik, intelektual kita sudah cukup, dan kita belajar terus menerus, kita pasti tidak akan pernah lupa dengan saudara-saudara yang miskin yang berkekurangan. Saya menggunakan logo ini ya. Kalau para saudara, saya kira hafal dengan logo Santa Katarina, Yayasan Santa Katarina. Sedikit akan saya ulangi, akan saya kutip ya makna dari logo. Jadi di logo ini ada gambar roda, ya. Roda yang rusak ya, yang terpotong-potong. Simbol pada waktu Katarina Alexandria itu akan dihukum mati, dia akan digilas dengan roda. Secara tiba-tiba Tuhan bekerja dalam situasi sulit. Roda itu pecah dan hancur berkeping-keping. Dan Santa Katarina lolos dari mujizat, dari bahaya itu, tetapi dia tetap dipegang kepalanya dan mati. Apa artinya roda yang terpecah-pecah, yang terputus, yang dipakai oleh Katarina Lestari? Roda yang rusak itu bisa kita maknai dengan situasi putusnya, pecahnya ya situasi dunia kita. Ya meskipun di satu pihak itu banyak kemajuan, tetapi juga secara moral, secara sosial itu banyak juga kehancuran. Moralnya, tata hidupnya, psikisnya, jiwanya, rohaninya tidak terurus. Tapi kalau kita mengambil untuk konteks pelayanan kita di Rumah Sakit Mardi Lestari, ya berarti memang kita dipanggil untuk melayani, memberi perhatian saudara-saudara kita yang tanda petik mengalami keretakan atau kehancuran dalam jiwa dan raga. Itu tugas kita. Dan saya kira itu adalah kasih itu sungguh. Ya. Jadi dalam konteks ini menurut saya kalau kita punya kecantikan hati, punya kecerdasan, kita akan dibantu untuk bisa mengidentifikasi banyak kesulitan, banyak kehancuran, banyak keterpecahan dalam masyarakat yang membuat kita harus cepat bertindak untuk menolong mereka yang membutuhkan. Satu contoh yang tadi disampaikan oleh Romo Sukendang, Bapak Direktur memilih ya untuk terus melayani pasien COVID, meskipun pemerintah itu secara tegas meniadakan insentif untuk karyawan tenaga kesehatan. Waktu saya dengar itu saya baru coba punya seorang direktur yang memilih ya, menurut saya memilih hal yang mungkin nggak akan dipilih sama rumah sakit swasta yang lain. Dan yang saya dengar di Sragen ini satu-satunya rumah sakit swasta yang masih menerima pasien COVID dari rumah sakit Mardi Lestari karena tidak ada insentif. Kalau istilahnya Pak Direktur, masa sih hanya karena tidak ada insentif terus kita tidak mau menerima. Saya kira ini secara nggak sadar ini Dokter Indra itu menggambarkan kepada kita memiliki hati yang cantik dan kecerdasan yang sebenarnya juga mengajar kita semua. Kalau pimpinan kita sudah begitu, saya kira itu juga satu contoh bagaimana kita tidak mudah berkeluh kesah. Tetapi kalau satu hal dikunci, Tuhan pasti buka hal yang lain untuk kita untuk memudahkan kita. Dan saya kira itu menjadi mungkin dengan pesan Santa Katarina hari kalau orang memiliki hati yang cantik secara spiritual itu punya kecerdasan, saya kira itu akan memudahkan kita untuk berjalan bersama ya apapun yang terjadi. Saya kira itu bisa menjadi pesta pelindungnya Santa Katarina Alexandria yang menjadi nama yayasan dan menjadi pelindung. Dan spirit ini menurut saya akan terus kita komunikasikan, akan terus kita koordinasi supaya kita kerja itu ada yang bisa kita rasa kita beda dengan orang. Dan di atas semua itu saya kira untuk kasih itu sungguh saya kira itu sangat tepat. Kita sudah ada di jalur dan tapi juga kita juga harus berjaga-jaga jangan sampai kita juga punya keluar sebab kita kan sudah belajar terus menerus itu saya kira satu cara yang paling efektif untuk kita karena dunia begitu cepat juga kalau kita belajar kita akan berkembang. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan selamat untuk kita semua. Semoga sebagaimana yang dikatakan bahwa semangat kita diperbarui dan
Pasti kita percaya Tuhan selalu ada dan memberi yang terbaik. Terima kasih dokter. Terima kasih.